Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Nune Channel. Kembali bersama saya Agus Salim. Dan saat ini seperti Anda lihat, saya sedang berada di salah satu destinasi kuliner di Kecamatan Purwosari, tepatnya di Desa Karangrejo. Apa ini tempatnya? Cafe E. Ya, bagi Anda yang ingin kongko nongkrong dengan teman, tepat sekali tempat ini digunakan untuk nongkrong dan diskusi ringan-ringan begitu ya. Luar biasa tempatnya seperti Anda lihat, view-nya begitu luar biasa. Kelihatan di sini lereng Gunung Arjuno yang tampak begitu indah di sore hari ini. Dan pemirsa, sore hari ini seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber tentunya. Dan sore hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa banget ya. Beliau yang memimpin wilayah Kecamatan Purwosari, Bapak Camat Purwosari. Setelah ini saya sapa beliau di Nune Channel. Ya pemirsa, sudah bersama saya Bapak Camat Purwosari, Pak Sugeng Haryadi. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih sekali sudah hadir Pak Camat, berkenan untuk menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir di studio Nune Channel. Ya, Pak Camat, sore hari ini kita berada di salah satu destinasi kuliner aset dari Purwosari, tepatnya di Desa Karangrejo. Di Cafe E begitu luar biasa. Iya, alhamdulillah. Ya. Hujan yang menemani kali ini begitu menambah kesejukan ya suasananya. Pak Camat, di awal saya ingin nanya-nanya dulu. Ini nanti kita akan membahas tentang sinergitas relationship antara ulama dan umaro. Penting ini Pak Camat. Ya, sebelumnya boleh disampaikan profil seorang Sugeng Haryadi, Camat Purwosari. Kesibukannya Pak Camat. Wah, ya, terima kasih Mas Agus ya. Dan para pemirsa Nune Channel yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu ya di acara podcastnya Media Center MBCNU. Ya mungkin saya mungkin banyak dikenal, nama saya Sugeng Haryadi. Ya, saya Camat Purwosari sejak 4 bulan. Sudah berapa lama itu? Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi sebelumnya menjadi Camat Wonorejo ya. Dan kebetulan sekarang merangkap ini. Merangkap menjadi Camat Tutur. Oh, sekarang. Wah, iya. Ya, mungkin kalau kita berbicara ke belakang tentang profil saya bisa ditonton di YouTube ya. Di YouTube ya. Seorang perawat yang jadi camat. Lebih banyak penonton bisa melihat siapa sebenarnya saya. Seorang Sugeng Haryadi yang hari ini Camat Purwosari. Iya, betul. Mohon maaf, Pak Camat tidak pernah menempuh pendidikan di STPDN sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya. Tapi saya sudah mengikuti kompetensi tingkat nasional untuk camat. Sudah ya. Dan jadi hasilnya ya kompeten. Jangan ragu dong. Jangan diragukan. Ya, Pak Camat, kita tahu juga Pak Camat ini juga begitu aktif di gerakan Nahdlatul Ulama ya. Iya. Dan salah satu camat yang telah selesai mengikuti kegiatan PKPNU, betul? Angkatan keberapa waktu itu? Waduh, lupa. Awal-awal itu pokoknya awal-awal ya. Awal-awal. Terasa nggak sih ketika mengenyam pendidikan kader di PKPNU ini begitu luar biasa? Militansi mungkin. Betul. Ini sangat terasa sekali. Jadi kita apalagi kecintaan ya. Kecintaan kepada terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama. Ya, termasuk itu Nahdlatul Ulama, kepedulian kita ke Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, kecintaan kepada NKRI. Dan semakin kental lah. Semakin kental. Dan ini terus ingin membuktikan. Kemudian juga ingin menyebarkan informasi tentang kecintaan terhadap negara ini gitu Mas Agus. Apalagi saat ini Pak Camat ditempatkan di wilayah Kecamatan Purwosari. Kita tahu bahwa Kecamatan Purwosari ini begitu kental ya Nahdlatul Ulama, termasuk kita dari ini media centernya MBCNU Pak Camat. Kerasan nggak sih di Purwosari ini? Wah ya,
saya di mana-mana itu kerasan. Apalagi sekarang nih di Purwosari, kalau menurut saya kampung halaman saya. Iya, karena saya juga sekolahnya SMP di sini juga di Purwosari. Ya. Kebetulan saya ini menurut saya orang yang sangat beruntung. Karena saya yang pertama, jadi saya mulai SD sampai SMP ini guru agama saya adalah Pak Yusuf Khalil. Oh iya. Iya, bapak Abahnya dari Pak Bupati ya. Nah, ini. Jadi saya ditempatkan di Purwosari seperti nyaur hutang. Bagaimana saya harus baik agar apa yang diberikan beliau ini bisa saya hari ini diamalkan. Diamalkan seperti itu. Apalagi di kampung halaman beliau di Purwosari. Jadi saya betul-betul ingin mengabdi. Ada ikatan emosional yang begitu luar biasa tentu ya. Betul, seorang murid dengan guru, apalagi beliau seorang kiai sepuh ya, almarhum ini almarhumlah ini seorang kiai legendaris begitu. Abah dari Bapak Bupati ini sudah sangat terkenal ya. Beliau seorang yang alim. Dan hari ini Pak Camat kebetulan ditakdir oleh Allah ditempatkan di bahkan kantornya di dekat kediaman beliau. Nah, Pak Camat, ada nggak kesan-kesan selama di Purwosari ini selama 2 tahun ini yang dirasakan ya? Iya, banyak sekali. Terutama relationship dengan Nahdlatul Ulama di MBCNU. Jadi memang beda sekali dengan daerah yang lain di Purwosari ini. Ya, jadi warnanya NU-nya begitu kental. Ya, jadi saya sangat akrab dengan para kiai, para tokoh-tokoh agama yang lain, tokoh-tokoh NU. Jadi saya juga merasa begitu nyaman ya. Nyaman sekali saya ya. Jadi banyak sinergi lah. Bahwa keberhasilan daripada pembangunan program-program pemerintah ini sangat didukung sekali oleh NU di Purwosari ini. Ya memang saya harus bersinergi dengan para ulama karena beliau itu menurut saya ini ujung tombak saya. Ya mitra juga ya sebagai ya istilahnya ya pengasuh saya. Betul. Ya, advisor itu, sebagai penasihat. Betul, seperti itu. Ya, masuk. Tadi Pak Camat menyampaikan kita harus sinergi. Selaras dengan topik yang kita bahas di kesempatan sore hari ini, sinergitas antara ulama dan umaro. Pak Camat, kita tahu di dalam Al-Quran disampaikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ada sebuah keniscayaan bahwa relationship sinergitas antara ulama dan umara tidak bisa dihindarkan, wajib dimanapun adanya. Nah, menurut Pak Camat, sinergitas yang bagaimana sih seharusnya yang harus senantiasa terjalin antara ulama dan umara ini? Dalam kapasitas hari ini Pak Camat pada posisi umara ya. Bagaimana sih implementasi yang sesungguhnya, praktik yang sesungguhnya di lapangan itu? Sebetulnya dalam 2 tahun ini itu sangat nyata sekali bukti kerjasama sinergitas antara ulama dan umar. Dengan adanya takdir, adanya COVID ini, kemudian dilanjutnya dengan PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu Mas Agus. Penyakit itu mulut begitu dan kuku. terasa ya? Ya, karena saya harus bersama para ulama dan kiai. Ya kita buktikan saja kemarin pada saat COVID. Ya, setelah sholat tarawih kita ke masjid untuk memberikan vaksinasi dan sebagainya. Kemudian juga. Dan ini selalu didampingi oleh para ulama. Iya betul. Kemudian tempat-tempat pondok-pondok pesantren, baik yang kecil maupun yang besar, semua kita bersinergi. Seperti di Pondok Ngala dan lain-lain, kita di Ramaya Soleh mengadakan vaksinasi ribuan orang di sana. Dan alhamdulillah bantuan apapun dari pondok pesantren terhadap pemerintah ini ya terkait terutama dengan support secara moral ketika itu. Betul ya. Mungkin kalau zaman dulu sulit. Tapi sekarang ini alhamdulillah ya dan banyak. Dan dari PCNU juga demikian. Jadi Kiai Imran Mutamakin ini sangat support sekali dengan program-program pemerintah. Ketua Tanfidia PCNU Gusipong. Ketika terjadi
bencana COVID seperti itu. Kebetulan saya juga ketua LPBI NU di Meja. Itu jadi merasakan juga bagaimana kita harus bekerja melawan COVID itu, baik di organisasi maupun saya sebagai camat. Iya. Nah, Pak Camat, tidak bisa kita nafikan bahwa andil besar dari ulama ini di dalam membentuk karakter masyarakat. Kewalahan Pak Camat, seandainya umara ini melakukan ini sendirian. Iya, kita betul. tahu hari ini era kemajuan teknologi, budaya dan segala macam yang begitu luar biasa. Jika tidak ada peran ulama di situ, kewalahan Pak. Betul. Iya. Nah, bagaimana Pak Camat memposisikan beliau para ulama ini, yang notabene secara ansih memang andilnya begitu besar di dalam pembentukan karakter masyarakat. Bagaimana Pak Camat mencoba untuk menggait beliau untuk selalu intensif begitu ya? Iya. Walaupun seorang camat, kita harus utama itu adalah tawadhu pada para kiai. Itu yang paling kita pegang utama. Tawadhu. Nah, itu karena di PKP itu kan derek kiai sampai mati. Itu Mas Agus ya. Itu. Dan alhamdulillah Mas Agus. Ya. Saya ini salah satu pegawai negeri yang menurut saya paling beruntung di Kabupaten Pasuruan. Kenapa? Jadi sejak saya ada di Dinas Kesehatan dulu, saya banyak banyak jasa saya itu untuk para kiai-kiai. Ya, jadi saya sering mengantarkan kiai-kiai khos ke Wali Songo, ketika ke Jakarta. Ziarah ke Wali Pak Camat Songo menemani beliau dalam kapasitas sebagai tenaga kesehatan waktu itu. Luar biasa betapa bahagianya jadi saya harus melayani sejumlah kiai 2 bis, 1 bis gitu ya. Ke Wali Songo, ke Jakarta, kegiatan apapun. Justru para kiai itu minta saya. Jadi banyak kiai-kiai sepuh yang sedang almarhum itu saya sering merawat beliau. Seperti tentu ada kebahagiaan tersendiri betul. Ketika Yai Hunen, Yai Ahmad Subadar, Yai Mukhlason, banyak sekali. Yai Nawawi, saya banyak kenal beliau. Bahkan saya mendampingi beliau itu sampai ke Mekah. Alhamdulillah. Ketika perjalanan ibadah haji. Saya juga Haji Abidin atas biaya dinas. Karena harus mendampingi beliau-beliau. Nah, ini yang dikatakan barokah Pak Camat betul, jadi di dalam hidup memang kita tidak bisa menafikan konsep keberkahan ini. Bolehlah kita memutar otak, kita mengandalkan kecerdasan, mengandalkan, tetapi pada satu sisi yang tak tampak mata ada keberkahan itu. Buktinya Pak Camat akhirnya menjadi Haji Abidin atas biaya dinas. Dan barokah itu berlanjut, hidayah itu. Jadi ketika saya pulang dari mendampingi beliau para ulama ke Mekah itu, saya diminta Gus Aji waktu itu untuk masuk di jajaran pengurus NU waktu itu. Itu untuk pertama kali ya? Pertama kali. Setelah mendampingi para kiai ke Mekah, pulangnya disambut? Jadi langsung diajak masuk ke pengurus PCNU, kemudian di wakil ketua LKKNU. Itu sampai 2 periode. Langsung bersedia ketika itu? Iya, saya bersedia. Saya bersedia. Jadi karena sudah terbiasa berkhidmah kepada para kiai. Jadi saya sangat membantu. Ya semaksimal saya bisa berkhidmat itu. Nah, akhirnya pada periode berikutnya saya masih dipercaya, alhamdulillah. Diminta masih ada kebetulan sampai sekarang jadi ketua LPBI NU sampai hari ini dan tidak akan pernah pensiun Pak Camat untuk berkhidmat di NU ini. Boleh. Kalau di ASN bolehlah nanti camat, apalagi jikalau Allah kehendaki jadi kepala dinas di mana gitu, ada limit masa khidmahnya. Banser pun enggan pensiun. Sampai hari ini pemirsa, saya lihat di ruangan beliau itu jaket Banser, sepatu Banser, luar biasa. Sabuknya lengkap.
beliau ini ketika baju dinasnya dicopot ganti, perangainya juga beda, seragamnya juga beda. Seorang Banser Tulen, teman-teman Banser, jangan lupa Camat Pursari ini Banser Tulen disapa kalau di ini. Ya, Pak Camat, ada satu hal yang cukup membuat kita sedih ya belakangan ini, ketika isu yang begitu mengemuka seputar terorisme yang berada di negara kita ini. Dan ini memang terorisme itu ada, ya kan? Tetapi kita yang sering galau itu ketika ini selalu diidentikan dengan ulama dan pesantren. Padahal kita tahu para ulama, para kiai-kiai NU, pesantren aman kok. Iya. Tetapi secara indirectly, secara tidak langsung pasti terkena imbas ini. Ya kan? Bagaimana Pak Camat melihat hal ini? Terutama di wilayah Kecamatan Purwosari lah. Iya, saya kira kalau menurut saya NU, disitulah NU yang paling benar kalau menurut saya. Jadi tidak ada di situ paham-paham yang radikal. Justru di NU itu kita itu sangat didoktrin untuk mencintai NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika di situ. Karena Yai Hasyim, salah satu pendiri dan salah satu kiai yang dimintai nasihat ketika Bung Karno ingin memproklamirkan tidak ragu kita. Jadi kita di NU itu tidak usah ragu dianggap ini dan sebagainya, tidak, kita yakin ya seperti itu. Dan insya Allah enggak. Insya Allah jauh Pak Camat ya. Karena kita jauh dari paham-paham seperti itu. Ya, jadi ketika kita ingin menitipkan putra-putri kita di pesantren, menitipkan putra-putri kita di kiai untuk belajar, maka tidak ada alasan lain, dititipkan di pesantren NU. Iya, betul. Pastikan ini pesantrennya Nahdlatul Ulama. Kan gitu. Insya Allah jauh dari hal-hal yang dikhawatirkan. Nah, Pak Camat juga ada beberapa hal yang perlu kita ini juga ya terkait isu yang sering berhembus terkait kriminalisasi ulama. Ada lagi, ya kan? Kapan hari ada isu terorisme. Hari ini orang banyak menyampaikan, padahal mana sih ada para kiai kita juga tidak ada masalah itu. Tidak ada. Kita hubungan dengan saya tahu ya Pak Camat ini sering ketika manakib dikirofilin satu panggung dengan Romo Yesoleh, begitu hangat, seringkali ketemu. Siapa sih sebenarnya yang mendengung-dengungkan isu kriminalisasi ulama ini? Kalau menurut Pak Camat itu isu atau apa sih? Iya, saya kira itu sama dengan isu atau hoax gitu, saya kira tidak perlu ditanggapi dan kita tidak perlu hanyut karena hal-hal seperti itu. Saya kira kita berjalan bagaimana sih aswaja itu kan seperti itu. Ya kita ikuti saja, tidak usah kalau ada orang yang bilang seperti ini dan itu, ya kita lurus saja, tidak perlu kita terombang-ambing oleh isu. Jangan-jangan memang ini ada yang sengaja membuat opini publik Pak Camat ya, agar orang terbawa pada seolah-olah negara ini dalam kondisi yang sangat genting begitu ya. Padahal kita Nahdlatul Ulama selalu seias kata, selaras dengan pemerintahan secara nasional. Bahkan di Kecamatan Purwosari pun Pak Camat dengan Ketua MWC dengan Rais Surya selalu saya lihat tidak ada masalah. Ketika kita ada hal-hal seperti itu kita harus bertindak cepat. Nah, kebetulan kemarin itu kan yang seperti ada anggapan ajaran yang sesat dan sebagainya, kita kan segera mengambil tindakan-tindakan itu. Dan alhamdulillah semua cepat redup. Nah, seperti itu. Harus tanggap Pak Camat. Harus tanggap. Ya, termasuk isu-isu terkait Islamofobia. Mana sih ada orang takut dengan Islam ini? Islam ini rahmatan lil alamin. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada ya. Jadi mungkin kita juga harus sampaikan kepada masyarakat Pak Camat ya bahwa berislam ini ya di Nahdlatul Ulama ini begitu terasa bahwa kita berislam ini dengan begitu lembut, begitu sejuk, begitu menghadirkan manfaat untuk seluruh alam. Bahkan tidak hanya sesama muslim, orang-orang
non Muslim pun bisa berdampingan dengan kita begitu luar biasa. Nah, kalau Pak Camat melihat karakteristik masyarakat di Purwosari 2 tahun ini, boleh dong diceritakan sensasinya, debarannya, menjadi imam dari seluruh masyarakat di Kecamatan Purwosari. Mumpung kita disaksikan seluruh masyarakat ini, Pak Camat. Iya, terima kasih. Purwosari seperti ini lagunya anak-anak sekarang tuh. Yang jadi gimana? banding-banding ke. Bayangkan Mas Agus Iya. Yang namanya pelantikan. Pelantikan ranting ya. Iya. Semua sendiri-sendiri. Iya. Setiap ranting. 19 ranting. 19 ranting. Apa ndak heboh itu? Dan masing-masing ranting acaranya gede-gede. Acaranya gede-gede. Nah, itu Purwosari. Ya, jadi yang tidak dapat di tempat yang lain. Nah, ada kebanggaan dong tentu bagi camatnya ya. Tentu saja. Inilah yang menjadi warna tersendiri. Iya. Di Purwosari. Dan memang ya ada satu ini ya mungkin diferensiasi antara di Kecamatan Purwosari dengan yang lain karena bagaimanapun mungkin boleh nggak sih Pak Camat dikatakan ada beban tersendiri ketika siapapun yang ditempatkan di Kecamatan Purwosari ini yang notabene Pak Bupati juga hadir, lahir dan besar dari Purwosari. Ada nggak beban secara mental itu? Berat sekali. Berat ya? Iya. Jadi bagaimana saya harus, yang pertama pemimpin itu kan menjadi teladan. Iya, uswah. Iya, jadi seperti itu. Saya harus selalu menjaga sikap seperti itu. Baik terhadap staf maupun masyarakat. Iya. Ini, saya harus berhati-hati segala sikap apapun itu khawatir keliru itu yang berat menjadi berat itu adalah khawatir keliru. Nah, itu padahal keliru itu kan lumrah. Wajar ya, al-insanu makhlukul khata wa nisyan. Cuma saya harus berhati-hati, selalu berhati-hati, jangan sampai keliru. Nah, itu. Dan lebih berhati-hati lagi memang ketika di Purwosari ini Pak Camat. Iya, sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati saya. Iya. Tapi meskipun begitu sampai hari ini tetap kerasan ya, masih kerasan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan karena apa? Ada Mas Agus, ada yang lain ini menjadi kerasan ini. Kita bisa ngobrol, bisa bercanda-bercanda gitu. Jadi kita sama para kiai, saya sangat terbuka sekali. Romo Yai Soleh, Ketua MWCNU, Pak Tanfid maupun Surya, selalu akrab, Afif, selalu banyak menasihati saya. Seperti ini Pak Camat, harus seperti ini Pak Camat, seperti ini, seperti itu. Ya, ini yang mungkin yang menghadirkan kenyamanan sendiri dan secara langsung Pak Camat telah mempraktikkan relationship, hubungan, keselarasan antara umaro dan ulama itu benar-benar berjalan di Kecamatan Purwosari ini. Sekalipun kalau karena di sini banyak para ulama yang mungkin yang hanya saya ketahui itu ada yang belum saya ketahui, saya kira masih banyak sekali ya. Padahal kuncinya seorang pemimpin itu di suatu wilayah harus mengenal semuanya. Saya pun merasa walaupun banyak tapi merasa kurang. Saya ingin juga kemana-mana gitu ya. Bertemu para tokoh agama, para ulama, utamanya ulama-ulama NU. Itu. Ya, Pak Camat. Di akhir mungkin boleh disampaikan harapan dari Pak Camat sebagai kepala wilayah di Kecamatan Purwosari kepada seluruh masyarakat Purwosari, warga Nahdien, seluruh warga masyarakat Purwosari. Pesan Pak Camat bagaimana agar kondusivitas dan keselarasan berkehidupan di masyarakat ini tetap terjalin begitu. Iya, terima kasih. Jadi tentu di setiap wilayah, utamanya di Purwosari pun permasalahan-permasalahan itu banyak. Tetapi permasalahan itu semuanya bisa dipecahkan. Dengan musyawarah. Tentu musyawarah yang diajarkan oleh agama. Musyawarah yang baik. Ya itu. Jadi saya kira kita kalau ada permasalahan-permasalahan itu segera komunikasi. Ya, komunikasi dengan siapapun, utamanya tokoh-tokoh agama. Ya, termasuk saya, kalau ada permasalahan jangan sampai langsung mencuat rame tapi belum ada
penyelesaian. Ya ada, tapi memang pendewasaan itu perlu waktu. Tapi saya kira sudah cukup lah. Kalaupun ada masalah itu wajar. Dari 14 desa, satu kelurahan Pak Camat di Purwosari ini. Betul. Tentu ada asosiasi kepala desa juga ya. Yang di situ ada program yang menarik di kecamatan ini. Setiap hari Senin pagi itu ada besanan. Apa itu Pak Camat? Boleh diceritakan? Saya di Purwosari ini ada 4 inovasi saya ya. Yang pertama itu yang lucu-lucuan aja, besanan. Itu Pak Camat yang bikin? Jadi belum ada di kecamatan lain? Insya Allah belum. Luar biasa. Boleh diceritakan? Besanan itu bincang-bincang santai tapi temenan. Jadi setelah apel sudah pagi. Sudah berjalan berapa lama? Ya sejak saya awal. Kita apel pagi, 2 tahunan. Apel pagi, langsung kita ngopi bareng sebetulnya. Sebetulnya cafe morning itu. Cafe morning. Tapi dengan cafe morning itu kita ngobrol tidak terlalu serius, santai, masukan-masukan apa saja boleh, usulan apa saja boleh. Kita menyampaikan program, bisa masukan-masukan dari kepala desa, apa harapannya bisa dan sebagainya. Kita bincang-bincang santai. Tapi temenan. Nah, kadang kita juga ambil narasumber di situ. Gitu. Yang penting misalkan tentang BUMDes, kita hadirkan siapa yang kompeten di sana. Nanti sebentar Mas Agus nanti yang saya sering boleh itu. Insya Allah. Dan banyak sekali masalah ada program apa yang mau disampaikan itu bisa disampaikan di hari Senin itu. Siapa saja yang hadir itu Pak Camat? Khusus camat dengan AKD? AKD. Jadi ada unsur-unsur yang lain? Ada dari 3 pilar, dari Pak Kapolsek, Pak Danramil. Datang juga ya? Bisa kadang datang, sering datang. Pokoknya ada keperluan dipersilakan untuk mengisi itu. Mengisi mumpung ketemu dengan kepala desa. Itu besanan. Ada lagi? Ada lagi ekordes. Ini yang menjadi inovasi yang masuk di SK Pak Bupati Pasuruan. Ekordes itu elektronik koordinasi desa. Jadi kita tidak perlu lagi harus kirim surat ngantar ke desa-desa 15 desa yang notabene ada di gunung. Pak Camat, 10 tahun yang lalu. Bisa nggak kebaca suratnya kalau musim hujan seperti ini. Karena basah. Kalau itu langsung lewat aplikasi. Jadi bisa dilihat karena kita kan sudah semua kecamatan punya komputer, wifi dan sebagainya, sehingga aplikasi itu bisa dilihat. Kita kirim surat juga, kita menerima feedback, masukan dari desa. Langsung secara elektronik. Itu yang masuk. Kemudian ada 2 tadi, besanan, ekordes. Boleh sampaikan lagi? Ada lagi, melaku-melaku bareng Pak Camat. Termasuk hari ini kita jalan-jalan. Saya awal di Kecamatan Purwosari menanyakan pada staf-staf saya, ada apa saja di Purwosari, wisata apa yang ada di Purwosari. Oh ada apa wisata ini, terus hasil pertaniannya apa, ini produknya ini dan sebagainya. Apa punya filenya? Oh tidak punya Pak ya. Kalau gitu saya belum bikin terdeteksi. Akhirnya saya bikinlah program. Saya main YouTube itu, melaku-melaku bareng Pak Camat itu. Jadi termasuk YouTube panen melon di Karang di Karang Tengah kemarin ya. Betul. Itu Mas Agus. Jadi kita bikin YouTube untuk mengenalkan wilayah di Kecamatan Purwosari. Memang masih belum seluruhnya, tapi ini sudah jalan. Setiap agenda apa saya masukkan YouTube itu. Jadi melaku-melaku bareng Pak Camat. Misalkan yang di Karangrejo ini, di Karang Tengah, mengenalkan di Sumberrejo ada wisata apa saja di sana. Dan di desa-desa yang lain juga. Yang lain, seperti itu. Yang keempat Pak Camat, ada 4 inovasi yang Jamur Purba. Apa itu? Jajanan murah Purwosari bangga. Ini keren sekali ya. Kedekatan. Itu dapat dari mana sih? Istilah-istilah itu dapat wangsit? Kita meniru Pak Bupati itu banyak sekali ide-ide membuat satu jargon yang mudah diingat. Dan familiar. Makanya saya juga meniru beliau. Jadi saya bikin Jamur Purba, jajanan murah Purwosari bangga. Yang setiap hari bisa dilihat di Jamur Purba itu
para UMKM itu menyajikan di kecamatan di mana di UMKM di depan itu di mana seberang jalan ya seberang jalan itu. Jadi menu apa saja ada di sana. Dan murah. Murah. Nah, itu tiap pagi dia itu kue-kue bahasa itu Pak. Iya, semua ada harganya berapa itu. Alhamdulillah itu jalan. Luar biasa Camat Purwosari, ada 4 inovasi. Ini kalau Pak Bupati lihat biar diapresiasi. Ya, Pak Camat, terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini. Pak Camat sehat selalu. Alhamdulillah, tetap dapat melanjutkan tugasnya. Dan tentu kami selaku warga masyarakat Purwosari juga memberikan support yang luar biasa. Terima kasih membersamai kami selama ini 2 tahun ya. 2 tahun. Tadi banyak inovasi-inovasi yang sudah jalan dan tentu banyak sisi efektivitasnya. Sekali lagi terima kasih Pak Camat kebersamaannya di Nune Channel di sore hari ini. Baik pemirsa, demikian tadi kebersamaan kita dengan Camat Purwosari Bapak Sugeng Haryadi. Beliau begitu banyak mengeksplor beberapa hal yang sudah dilakukan di Kecamatan Purwosari termasuk sinergitas antara ulama dan umaro yang beliau sudah amalkan, sudah jalankan di Kecamatan Purwosari ini. Dan begitu luar biasa, sinergitas memang begitu terasa antara ulama dan umaro di Kecamatan Purwosari. Pemirsa Nune Channel, terima kasih kebersamaannya di sore hari ini. Saya Agus Salim pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Hehehe